Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Chen Ping semakin cemas. Jika dia tidak membiarkan orang ini merebut tubuhnya dan memasuki lautan kesadarannya, dia tidak akan bisa bertahan. Jika Anda datang ke sini 2 kali, hidup Anda akan hilang. Gadis kecil, kamu tidak perlu khawatir. Saat aku mengambil tubuhnya, secara alami aku akan mencarimu. Aku ingin melihat apa hubungan antara kamu dan lelaki tua itu. Setelah pria itu selesai berbicara, dia meraihnya dengan telapak tangannya. Lin Keting merasa tubuhnya tertahan dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Biarpun ada Liontin Giok yang menyelamatkan nyawa, tidak ada cara untuk menggunakannya. Jika kamu mengambil tubuhku, aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu mengambil tubuhku. Chen Ping saat dia berbicara, dia berdiri dan tiba-tiba menabrak binatang batu di sampingnya. Dia akan bunuh diri. Pria itu tiba-tiba panik, tubuhnya berubah menjadi gumpalan kabut hitam, dan bergegas menuju tubuh itu. Ini memang disengaja. Dia sebenarnya tidak ingin bunuh diri, tapi ingin memaksa pria itu segera memasuki lautan. Kesadarannya. Jika orang mesum seperti Raja Iblis Ciyun ditemukan dalam kesadarannya, maka pria ini pasti tidak akan mencoba merebut tubuhnya. Yang diinginkan Chen Ping bukanlah memberi pria itu waktu untuk memikirkannya. Suara mendesing. Kabut hitam langsung memasuki tubuh Chen Ping dan langsung menuju lautan kesadaran Chen Ping. Dan Chen Ping berhenti, dengan senyum bangga di wajahnya. Melihat senyuman Chen Ping, Lin Keting merasakan kulit kepalanya mati rasa. Hahaha, aku akan segera bebas. Pria yang memasuki lautan kesadaran tertawa terbahak-bahak. Setelah berada di sini selama ribuan tahun, dia menjadi gila. Sekarang setelah merebut tubuhnya, dia bisa pergi dengan bebas. Aku bahkan tidak punya waktu luang, jadi kamu bisa bebas. Suara Raja Iblis Ciyun terdengar. Siapa kamu? Pria itu terkejut. Dia tidak menyangka masih ada sisa jiwa di lautan kesadaran tubuh. Raja Iblis Ciyun perlahan muncul, lalu memandang pria itu dengan jijik. Anda, pria itu memandang Raja Iblis Ciyun dan pupil matanya terus membesar. Apakah kamu Raja Iblis? Apakah kamu sudah mengambil tubuh ini? Senior, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu kalau Raja Iblis telah mengambil tubuh ini. Kalau tidak, aku tidak akan berani memberimu 100 keberanian. Junior, pergi sekarang. Aku tidak akan pernah berani bertarung dengan senior. Pria itu sangat ketakutan hingga dia berlutut dan berkata kepada Raja Iblis Ciyun sambil gemetaran. Keluar, sekarang setelah kamu masuk, apakah kamu masih bisa pergi? Raja Iblis Ciyun tersenyum dingin. Saya tidak memiliki kemampuan untuk merebut tubuh ini. Saya hanya tinggal sementara di sini. Terus terang, saya hanyalah penyewa, dan dia adalah pemiliknya. Jika suatu saat dia tidak mengizinkanku tinggal di sini, aku khawatir aku akan kehilangan akal sehatku. Kamu hanyalah iblis kecil yang lepas, dan kamu masih ingin merebut tubuh ini. Sungguh konyol. Setelah Raja Iblis Ciyun selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang, dan kemudian cahaya keemasan melonjak di lautan kesadaran. Saya melihat kode emas Daluo memancarkan cahaya keemasan, dan cahaya keemasan membuat pria itu meratap kesakitan. Dia tidak pernah berpikir bahwa sisa jiwa Raja Iblis akan berada di lautan kesadaran biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan. Saya tidak pernah menyangka akan ada harta karun tertinggi seperti kode emas Luo besar di lautan kesadaran. Pria itu akhirnya menghilang, dan dia masih tidak tahu kenapa. Chen Ping saat ini, masih ada senyuman di sudut mulutnya. Ketika sisa jiwa pria itu benar-benar lenyap, senyuman Chen Ping menjadi lebih cerah. Dia hanyalah sisa jiwa kecil, dan dia masih ingin bertarung dengan dirinya sendiri. Ketika Chen Ping melihat Lin Keting yang ketakutan dan terikat, dia berencana untuk menggodanya. Si cantik kecil,
Kakakku sudah ribuan tahun tidak mencicipi selera seorang wanita. Biarkan aku bersenang-senang hari ini. Chen Ping dengan pandangan menyipit, dia berjalan menuju Lin Keting. Lin Keting melihat penampilan ibunya, dan dia tahu bahwa ibunya pasti telah dibawa pergi. Jangan kemari, orang jahat. Lin Keting tertahan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa berteriak sekuat tenaga. Silakan saja berteriak, percuma meski tenggorokanmu patah. Aku ingin kamu merasakan kekuatanku. Chen Ping saat dia mengatakan itu, dia bergegas menuju Lin Keting. Lin Keting menjerit dan hanya bisa menutup matanya tanpa daya, air mata mengalir. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara mendengung, dan pengekangan Lin Keting tiba-tiba menghilang. Bahkan aura di sekitarnya pun menghilang. Melihat Chen Ping yang bergegas ke arahnya, Lin Keting berbalik dan lari, berkata sambil berlari, "Jika kamu berani menyentuhku, tuanku dan ayahku tidak akan melepaskanmu, mereka akan menyiksamu sampai mati." Setelah mengatakan itu, Lin Keting hendak memecahkan liontin giok penyelamat di tangannya. Jangan lari, aku belum dibawa pergi. Ketika Chen Ping melihat Lin Keting menangis ketakutan, dia buru-buru berkata dengan keras. Lin Keting tertegun sejenak, lalu memandang Chen Ping dengan hati-hati, memegang liontin giok di tangannya, siap menggunakannya kapan saja. Kamu benar-benar tidak diculik? Lin Keting bertanya. Sungguh, sisa jiwa kecil itu masih ingin menangkapku. Idenya terlalu indah. Aku telah menghancurkannya di lautan kesadaran. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa pengekang di tubuhmu dan aura utama telah hilang? Chen Ping berkata cepat. Lin Keting melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa memang seperti ini. Kemudian dia memelototi Chen Ping dan berkata, "Oke, kamu berani berbohong padaku. Jika aku tidak melarikan diri sekarang, apakah kamu akan membunuhku?" Lin Keting merasa malu untuk mengucapkan kata-kata selanjutnya. Tidak, itu hanya lelucon. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Apakah aku masih manusia? Tetapi kamu mengatakan bahwa ayahmu dan tuanmu tidak akan melepaskan aku. Lalu siapa ayah dan tuanmu? Dan apa yang dimaksud orang itu dengan Taoisme? Mungkinkah ayahmu adalah seorang pendeta Tao? Chen Ping ingin mengambil kesempatan ini untuk mengetahui detail Lin Keting. Pendeta Tao juga bisa menikah dan memiliki anak, tetapi Chen Ping mengetahui bahwa ketika dia berada di kuil Lei Ming, guru Tao Fuxu dari kuil Lei Ming memiliki seorang putri. Oleh karena itu, kemungkinan besar ayah Lin Keting adalah seorang penganut Tao yang berpengalaman. Ayahmu adalah seorang pendeta Tao. Seluruh keluargamu adalah seorang pendeta Tao. Jangan pernah berpikir untuk menanyakan detailnya padaku. Aku tidak akan memberitahumu. Kamu orang jahat, kamu hampir memanfaatkanku sekarang. Setelah Lin Keting selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan marah. Dia terlihat sangat marah, lagi pula, dia ketakutan setengah mati sekarang. Saya siap untuk dilanggar. Chen Ping ingin mengejarnya, tapi begitu dia bergerak, tubuhnya hanya merasakan sakit yang menusuk, lalu dia jatuh ke tanah. Dia baru saja terluka parah, dan momen ini secara langsung mempengaruhi lukanya. Ketika Lin Keting mendengar teriakan Chen Ping, dia hanya menoleh ke belakang dan berkata dengan hati-hati, "Berhenti berpura-pura, cepat bangun, jangan berbohong padaku." Engah. Chen Ping memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Ketika Lin Keting melihat ini, dia tahu bahwa Chen Ping tidak berpura-pura, jadi dia bergegas dan berkata dengan ekspresi bingung, "Apa kabar? Aku khawatir aku akan mati." Chen Ping berkata dengan lemah. Dia baru saja terluka, dan meskipun tubuhnya menguat, rasanya seperti hancur saat ini. Serius sekali. Kalau begitu cepat sembuhkan dirimu.
Apakah kamu punya obat mujarab? Lin Keting bertanya dengan bingung. Chen Ping mengangguk, saya punya obat, tapi semuanya ada di ring penyimpanan dan saya tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Sekarang kekuatan saya tersegel, saya tidak bisa menyembuhkan luka saya. Engah. Tepat setelah dia selesai berbicara, Chen Ping menyemprotkan seteguk darah lagi. Lin Keting menjadi cemas sekarang, dan terus menyeka darah dari sudut mulut Chen Ping, lalu bertanya, jika kamu bisa mendapatkan kembali kekuatanmu sekarang, bisakah kamu menyembuhkan dirimu sendiri? Tentu saja, saya seorang apoteker, tetapi ada segel di sini. Bagaimana cara memulihkan kekuatan saya? Chen Ping menghela nafas pelan, lalu berkata tanpa daya, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Cari orang lain, lalu pergi dari sini. Tidak mungkin, ku bilang aku tidak akan meninggalkanmu. Jangan khawatir, aku punya cara untuk memulihkan kekuatanmu. Setelah Lin Keting selesai berbicara, dia sepertinya telah membuat beberapa keputusan penting. Jadi dia berjalan ke samping dan menggumamkan sesuatu. Saya melihat tanda di telapak tangan Lin Keting tampak hidup, dan kemudian melayang ke udara. Berdengung. Saat kehampaan bergetar, semua batasan menghilang dalam sekejap. Chen Ping juga merasa seluruh kekuatannya bisa digunakan. Chen Ping memandang Lin Keting dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka Lin Keting bisa melanggar batasan ini. Sekarang kamu bisa menyembuhkan. Lin Keting melihat ke arah Chen Ping dan berkata, apakah kamu melakukan pembatasan ini? Bagaimana bisa seperti ini? Siapa kamu? Chen Ping memandang Lin Keting dengan mata waspada. Tidak, tidak, ini bukan batasan yang saya buat. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Ini diatur oleh tuanku. Aku hanya menggunakan rune tuanku untuk melanggar batasan ini. Lin Keting dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan. Tuanmu, kenapa dia membuat larangan? Lalu apa tujuanmu di sini? Chen Ping teruslah bertanya. Lin Keting sedikit mengernyit dan tampak sedikit malu, tapi akhirnya dia berbicara dan mengikuti Chen Ping. Setelah Chen Ping mendengar ini, dia hampir kehilangan kesabaran. Ternyata medan perang para dewa dan iblis ini tidak lagi seperti aslinya. Tuan Lin Keting telah membatasi medan perang para dewa dan iblis ini. Patung batu, harta karun di depan, dan bahkan mantra sihir semuanya telah diatur sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menarik orang dan kemudian menggunakannya untuk mendapatkan batu spiritual. Lin Keting di sini bukan untuk mencari harta apapun, tetapi untuk mendapatkan batu spiritual. Pantas saja Lin Keting tidak tertarik pada apapun, dan dia bisa dengan mudah melewati formasi hantu batu raksasa. Kali ini, Lin Keting benar-benar mendapatkan banyak batu spiritual dengan memungut biaya masuk dan melelang senjata ajaib tersebut. Namun, binatang guntur yang tiba-tiba muncul di belakang dan sisa jiwa dari pembudidaya iblis adalah sesuatu yang tidak diharapkan Lin Keting. Itu sebabnya Lin Keting berpikir untuk pergi nanti, tapi tidak ada yang mengatakan apapun, jadi dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Kamu benar-benar menipu orang untuk mendapatkan batu spiritual. Jahat sekali. Chen Ping berkata tanpa daya. Siapa yang jahat? Keterampilan dan senjata ajaib itu nyata, tidak bohong. Lin Keting membalas. Apakah tuanmu orang dari surga? Chen Ping mengambil kesempatan itu untuk bertanya. Jika aku tidak memberitahumu, jangan pernah memikirkannya. Aku bisa memberitahumu banyak hal. Itu sudah cukup bagiku. Cepat sembuhkan lukamu. Jangan pernah memberitahu orang lain tentang masalah ini, kalau tidak aku akan mengabaikanmu. Lin Keting memperingatkannya. Asteris pada saat ini, dia menjadi semakin penasaran dengan identitas Lin Keting, tetapi karena Lin Keting tidak mengatakan apa-apa,
Chen Ping tahu untuk tidak bertanya lebih jauh, jika tidak, dia akan sangat mengganggunya. Oke, jangan khawatir, aku tidak akan memberitahumu, tapi ingatlah untuk membayarku kembali koin roh emas ungu yang kamu bohongi padaku saat kamu keluar. Chen Ping dikatakan, hah? Pelit, aku akan mengembalikannya padamu jika waktunya tiba. Lin Keting memutar matanya. Chen Ping tidak lagi berbicara, tetapi duduk bersila di samping, mulai menyembuhkan lukanya, dan mengeluarkan beberapa ramuan dari cincin penyimpanan untuk diambil. Dia juga memberi Lin Keting beberapa pil. Meskipun Lin Keting tidak terluka, dia ketakutan dan membutuhkan pil yang menenangkan. Setelah sekitar 1 jam, luka Chen Ping hampir sembuh, dan kekuatannya pulih. Jadi lukanya bukan apa-apa. Lin Keting memandang Chen Ping dengan rasa ingin tahu. Dia juga sangat bingung dan penasaran dengan Chen Ping. Seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, tetapi dia mampu menggunakan niat pedang, dan tubuh fisiknya sangat kuat. Yang terpenting dia tidak hanya mengetahui formasinya, dia juga seorang apoteker. Dia hanyalah talenta serba bisa. Cedera serius seperti itu hampir sembuh hanya dalam waktu 1 jam. Ayo pergi, cari orang lain. Sekarang setelah larangan dicabut, mungkin banyak orang yang tertarik. Chen Ping berdiri dan berkata pada Lin Keting.